Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul zakat. Pengenalan zakat. Zakat secara bahasa tumbuh dan bertambah. Secara istilah jumlah tertentu yang harus dikeluarkan dari harta tertentu pada waktu yang diwajibkan untuk kalangan tertentu. Kedudukan zakat dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Itu adalah rukun Islam yang ketiga. Banyak yang dalil yang menyebutkan akan wajibnya zakat, menghasung wajibnya zakat, menghasung untuk mengeluarkan zakat, dan ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat adalah orang yang menentang kewajiban zakat sedangkan dia mengetahui bahwa zakat adalah wajib, maka dia menjadi kafir, sebab ia telah mendustakan Allah, Rasulullah, dan kesepakatan umat Islam. Kalau hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat, orang yang enggan mengeluarkan zakat karena bakhil dan sayang akan hartanya, dia tidaklah menjadi kafir, akan tetapi tetap diambil paksa hartanya dan ia mendapatkan hukuman dari pemerintah. Kapan zakat diwajibkan? Zakat diwajibkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, barulah dijelaskan tentang kadar ukuran masing-masing zakat. Lalu syarat wajib zakat. Orang tidaklah wajib untuk mengeluarkan zakat sampai memenuhi beberapa hal berikut ini. Yang pertama, Islam. Orang-orang yang kafir tidaklah wajib untuk menunaikan zakat karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka sampai mereka masuk Islam terlebih dahulu. Lalu yang kedua, merdeka. Orang yang berstatus budak tidaklah wajib mengeluarkan zakat karena budak dan hartanya adalah milik tuannya. 3. Memiliki nisab harta. Nisab adalah jumlah minimal harta terkena zakat. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. 4. Harta dimiliki dengan sempurna. Adapun harta yang dimiliki bersama maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, seperti uang hasil sumbangan di masjid. Yang kelima, lewat satu haul. Satu haul adalah 1 tahun hijriah. Beberapa jenis harta yang tidak disyaratkan haul. Lalu harta yang wajib dizakati, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan zakat. Tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 4, yaitu adalah binatang ternak, emas, perak, uang simpanan, hasil bumi, dan barang dagangan. Lalu penerima zakat adalah fakir. Fakir ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua, miskin. Di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Yang ketiga, amil zakat. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima adalah budak. Dan yang keenam adalah
Garim, orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat, namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Lalu yang ketujuh, fisabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, seperti dakwah. Dan yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dan uh, ya, itu demikian sama hal yang sudah saya sampaikan tentang zakat. Uh, Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.